Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Sintiawati dengan NIM 23140206. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Tirologi. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Robiatul Munaja SPD MPD. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Berikut beberapa materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang pertama ada tujuan kurikulum, yang kedua ada sasaran kurikulum, yang ketiga ada arah pengembangan kurikulum, dan yang keempat ada input, output, dan proses kurikulum. Apa itu pengertian kurikulum? Kurikulum dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Butir 19 disebutkan kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Tujuan kurikulum yaitu untuk memeratakan pendidikan dalam negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kurikulum juga membuat siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ia inginkan di jenjang selanjutnya. Selanjutnya yaitu sasaran kurikulum atau target kurikulum, merupakan segala sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam mencapai sebuah tujuan kurikulum. 1. Sasaran umum. Sasaran secara umum mirip dengan tujuan yang cenderung menjadi pernyataan yang luas dan biasanya tidak terukur. Kedua, sasaran khusus. Tujuan secara khusus atau bisa disebut juga kinerja sasaran, laporan tertentu, dan sikap tertentu yang akan ditunjukkan oleh pengajar dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yaitu arah pengembangan kurikulum. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis, serta harus selalu dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tantangan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangannya harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas, mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari, serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan pengembangan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana, sebab menentukan isi atau muatan kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menentukan tujuan erat kaitannya dengan persoalan sistem nilai kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu input, output, dan proses kurikulum. Input mengacu pada segala sesuatu yang diperlukan untuk berjalannya suatu proses pendidikan, termasuk sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, karyawan, dan peserta didik. Dan sumber daya non-manusia, yaitu seperti peralatan, perlengkapan, dan dana. Proses kurikulum mencakup berbagai tahapan kegiatan yang saling berhubungan, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang pada akhirnya akan memengaruhi output pendidikan seperti prestasi akademik dan non-akademik siswa. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai input, output, dan proses pendidikan sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.